Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan selaku kita umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat olehnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abdul Fatah Husna dari kelas PAI 4A yang insya Allah pada kali ini akan memaparkan materi tentang PAI SMP dengan judul rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu rendah hati. Rendah hati bisa disebut juga dengan tawadu. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah gambar padi. Padi merupakan filosofis dari rendah hati atau tawadu. Pengertian tawadu adalah rendah hati, tidak sombong. Orang yang tawadu menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pemahamannya tersebut, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadu ialah bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tiada berkurang harta karena sedekah, dan Allah tiada menambah pada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tiada seseorang yang bertawadu kepada Allah melainkan dimuliakan mendapat ijazah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam mazhab Hambali, menerangkan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa tawadu ialah menunaikan segala yang hak dengan bersungguh-sungguh, taat menghambakan diri kepada Allah sehingga benar-benar hamba Allah, dan tanpa menganggap dirinya lebih tinggi. Berikut tanda orang yang tawadu. Tanda orang yang tawadu adalah di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadu dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanan dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka, serta bersikap rendah hati kepada mereka. Karena orang yang tawadu menyadari akan segala nikmat yang didapatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
berbicara lebih jauh tentang tawadu, sebenarnya tawadu sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin menjaga amal soleh atau amal kebaikannya, agar tetap tulus, ikhlas, murni dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mudah menjaga keikhlasan amal soleh atau amal kebaikan kita agar tetap murni, bersih dari tujuan selain Allah. Sungguh sulit menjaga agar segala amal soleh dan amal kebaikan yang kita lakukan tetap bersih dari tujuan selain mengharapkan ridhonya. Karena sangat banyak godaan yang datang yang selalu berusaha mengotori amal kebaikan kita. Apalagi di saat pujian dan ketenaran mulai datang menghampiri kita. Maka terasa semakin sulit bagi kita untuk tetap bisa menjaga kemurnian amal soleh kita tanpa terbesit adanya rasa bangga di hati kita. Disinilah sangat diperlukan sikap tawadu dengan menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya segala amal soleh, amal kebaikan yang mampu kita lakukan, semua itu adalah karena pertolongan dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemaparan tentang tawadu. Selanjutnya yaitu hemat. Bisa kita lihat di samping kiri situ ada gambar hemat bro. Hemat pangkal kaya. Ya, itu merupakan hemat. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan, baik itu uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu. Dan juga sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan dan tidak bersikap boros. Berarti bahwa dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati, tidak boros, cermat dalam menggunakan uang, barang, dan sebagainya. Menurut ajaran agama Islam, hemat adalah suatu yang diwujudkan dengan perbuatan atau sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya untuk ditabung. Islam mengajarkan agar kita hidup hemat, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Orang yang hemat mengeluarkan uang penuh perhitungan antara pemasukan dan pengeluaran, antara mana yang perlu dan kurang yang dibutuhkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dari dalil di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk hidup hemat serta sangat sederhana sangat ditekankan dalam agama Islam. Sebab segala sesuatu yang berlebihan memang sangat tidak baik. Misalnya, sifat kikir atau bakhil akan membawa kerugian dan kerusakan karena seseorang yang bakhil akan selalu berusaha memupuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Bahkan ia akan menahan mengeluarkan untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, terlebih lagi untuk kepentingan masyarakat atau orang yang meminta bantuan sumbangan, sekalipun itu untuk kepentingan umum seperti sarana ibadah, pendidikan, dan untuk membantu orang yang terkena musibah. Nah, apabila kita memiliki sifat hemat, berikut manfaat dari sifat hemat. Yang pertama, terhindar dari sifat pemborosan dan mubazir. Yang kedua, terhindar dari sifat bakhil. Yang keempat, terhindar dari kesulitan dan kesusahan. Dan yang terakhir yang paling utama yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagi setiap orang yang menginginkan hidup bahagia dan terhindar dari kekurangan, maka perbuatan hemat ini akan berperan sebagai salah satu cara yang dapat membawa seseorang ke tingkat kehidupan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selain itu, apabila kita melaksanakan hidup hemat, berarti kita telah mampu melawan sikap boros dan kikir. Oleh karena itu, dalam membelanjakan harta, harus memperhitungkan dengan secermat-cermatnya. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya harus disesuaikan dengan pendapatannya. Oke, itulah penjelasan dari hemat. Materi selanjutnya yaitu sederhana membuat hidup lebih mulia. Bisa kita lihat di sini ada gambar keluarga Pak Somad. Dan ada juga kutipannya. Bahagia walau hidup sederhana. Nah, salah satu karakter mukmin yang ditinggalkan kaum muslimin hari ini adalah juhud. Seiring berpacunya waktu, orang berlomba-lomba meraih harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan hidup hakiki telah digantikan oleh bilangan materi. Mereka umumnya mencari kekayaan demi menaikkan status sosial semata. Akibatnya, konsep hidup yang telah tergambar jelas dalam Islam itu yaitu hidup untuk beribadah. Beribadah berarti melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh adalah memberikan sebagian rezeki kita untuk mereka yang berhak. Juhud dapat dimulai dari hidup sederhana. Bersikap sederhana terhadap harta akan membantu kita untuk menjauhi sifat kikir. Sebab dunia hanya ada dalam genggaman, tidak hidup dan menetap dalam hati. Kekikiran hanya akan mendatangkan ketamakan serta menjadikan hidup dan keluh kesah berkepanjangan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan 21. Orang yang sederhana dalam penampilan dan gaya hidup kesehariannya merupakan titik tolak kesadaran tinggi hidup bersosial. Dengan demikian, sikap atau gaya hidup berlebihan, glamor dan sombong adalah lawan yang harus dimusnahkan dalam sikap hidup keseharian seseorang. Karena orang yang suka berlebih-lebihan merupakan tanda sikap individualistik yang hanya mementingkan diri sendirinya tanpa memperdulikan nasib orang lain di sekitarnya. Gaya hidup berlebih-lebihan inilah yang sering Allah Subhanahu wa taala kecam dalam Al-Qur'an. Karena sikap ini adalah awal bencana dalam kehidupan sosial. Jika dalam diri seseorang telah tertanam ambisi untuk memperkaya diri sendiri, ia akan sangat mudah tersesat untuk menghalalkan segala cara demi meraih apa yang ia cita-citakan. Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan cukup besar. Orang akan makin asik dengan perilaku negatif yang dilakukannya. Akhirnya, jika gaya hidup berlebih-lebihan terus dipupuk, lambat laun ia akan menjadi budaya yang berakar, kuat, dan sulit untuk dicabutnya. Rasulullah SAW adalah salah satu teladan mulia bagi kita semua yang memperlihatkan sikap sederhananya. Nah, beliau ini Rasulullah patut kita contoh ya dalam sikap sederhananya. Meskipun beliau memiliki kedudukan terpandang di masyarakat Arab kala itu, beliau sama sekali tidak berobsesi dan berkeinginan untuk memamerkan kedudukannya. Rumah beliau sangat sederhana. Alas tidur pun hanya pelepah daun kurma yang membekas di pipi beliau setiap kali bangun tidur.
Sikap hidup sederhana ini pula yang dibudayakan oleh para khalifah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya pada pribadi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang baik bagimu dan orang mengharap kerelaan Allah dan keselamatan hari akhirat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi hidup sederhana mencerminkan kehidupan Jadi hidup sederhana mencerminkan kerendahan hati. Kerendahan hati akan menghantarkan kebahagiaan. Oke, itulah pemaparan materi terakhir dari sikap sederhana membuat hidup lebih mulia. Selanjutnya, kesimpulan. Bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi, tawadu ialah bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur, sombong, ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Selanjutnya, hemat. Hemat menurut ajaran agama Islam adalah suatu yang diwujudkan dengan perbuatan atau sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya untuk ditabung. Dan yang terakhir, sederhana. Sederhana merupakan sebuah sikap yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tidak berlebih-lebihan. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan kali ini mudah dipahami bagi Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.